Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa berkumpul, bisa hadir di majelis ini. Ya, dengan harapan semoga majelis ini menjadi raudhatun min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surga yang ketika kita keluar dari rumah menuju tempat ini, malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang kita lakukan. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara di hadis yang ke-16, yaitu di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan anna rajulan qala linabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan dia mengatakan, berilah aku wasiat. Maka Nabi mengatakan, la taqdob, janganlah kamu marah. Ya, faraddada miraran, orang itu nanya lagi, berikan aku wasiat. Ya, yang kedua, yang ketiga, tetap mengatakan berikan aku wasiat. Nabi hanya menjawab, la taqdob, janganlah kamu marah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya, di mana hadis ini mengemukakan dan kita sudah menjelaskan tentang ya bahwasanya hadis ini melarang kita untuk tidak marah. Ya, cuman apa makna dari marah sendiri kan gitu. Ya, yang pertama tentunya kita mengatakan bahwa marah itu ada dua, Pak. Ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Ya, kalau marah yang tercela itu adalah marah dalam perkara duniawi. Ya. Ya, marah dalam perkara duniawi misalnya. Ya, karena perkara duniawi kemudian dia marah-marah, maka Nabi mengatakan orang yang kuat itu bukan orang yang bisa berantem misalnya. Ya, bisa bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Ya, ya mungkin dihina kita, dicela, dibully dan lain sebagainya yang itu melukai perasaan kita. Maka kalau bisa kita tidak perlu marah di sini. Kemudian yang kedua, ada marah yang terpuji, yaitu marah yang disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah
dihina karena syariat Allah dilanggar dan lain sebagainya, maka ketika kita marah ini adalah hal yang terpuji. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi itu tidak pernah marah dalam masalah dunia, tapi kalau sudah masalah syariat beliau akan marah. Kata Aisyah, wa man taqama Rasulullah li nafsihi fi syai'in qattun illa an tuntahaka hurmatullahi fayantakum bihalillah. Rasul itu tidak pernah membalas suatu perkara karena membela dirinya. Ya, tetapi apabila keharaman Allah dilanggar, beliau akan marah. Ya, beliau akan marah. Makanya kalau kita lihat, Anas bin Malik mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya itu melayani beliau 10 tahun sama sekali beliau nggak pernah marah. Ya 10 tahun saya melayani Rasulullah, nggak pernah beliau teriak, nggak pernah beliau marah. Padahal beliau ini adalah apa? Ya Rasul. Dan Anas bin Malik ini posisinya pelayannya Nabi gitu. Ya tetapi kata Anas bin Malik, sama sekali Rasulullah 10 tahun nggak pernah marah sama saya. Wala sama istri-istrinya, ya wala sama budak-budaknya dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau ada sesuatu dalam syariat yang dilanggar, beliau akan marah. Ya, yang sering kita sampaikan misalnya, ketika Mu'ad jadi imam, kok bacanya panjang banget. Ya, karena ini dikhawatirkan memberikan dampak yang buruk terhadap umat Islam, maka Rasul marah. Afatanun anta ya Mu'ad, Mu'ad, kamu mau bikin fitnah ya? Kenapa? Kamu kalau sholat bersama makmum, ya bacalah surat-surat seperti Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah dan lain sebagainya. Ya, jangan baca Al-Baqarah misalnya. Yang itu kepanjangan. Ya, dan menyebabkan ada salah satu makmum yang akhirnya mundur keluar dari jamaah. Ya, kata Mu'ad, oh ini orang munafik ini katanya. Oh dia nggak terima, dia lapor sama Rasulullah, ya Rasul, beliau jadi imam panjang sekali, padahal kita ada hajat yang perlu dilakukan. Maka Rasul marahnya kepada Mu'ad. Ya, nah, ya seperti juga ketika ada orang-orang yang ditanya tapi nggak tahu, sok tahu lagi jawabannya. Ya, ada orang safar, tiba-tiba kepalanya kena batu, bocor. Begitu bocor dia tidur, ternyata mimpi basah. Begitu bangun dia tanya sama teman-temannya, kira-kira saya dapat rukhsah nggak buat tayamum? Kata teman-temannya, nggak ada rukhsah, kamu harus mandi. Nah, ini kan berarti teman-temannya sok tahu tuh. Ya, akhirnya dia mandi dan meninggal. Naudzubillah. Ya, berarti berfatwa tanpa ilmu. Dia mandi wajib dalam kondisi kepala bocor. Ya, kemudian meninggallah dia. Nabi dengar ini, apa yang terjadi? Nabi marah. Ya, qatalakumullah. Kalian telah membunuh dia. Semoga Allah menghancurkan kalian. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu, kata Nabi. Ya, tanya kalau nggak tahu. Fa inna sifa'al su'al, kata Nabi. Karena obatnya orang nggak tahu ya tanya. Nah ini jadi Nabi kalau dalam masalah larangan-larangan Allah atau dalam syariat ini yang diterjang, maka beliau akan marah. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis janganlah kamu marah? Ada dua pengertian yang disampaikan oleh beberapa penulis. Pengertian pertama sudah kita sampaikan, yaitu hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah. Hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah. Kalau saya duduk sama orang-orang tersebut kok marah, ya berarti saya harus menghindari orang-orang tersebut. Ini namanya posisi janganlah kamu marah. Karena bisa jadi kita duduk di situ, ternyata orang-orang itu selalu membuli kita misalnya, selalu menjelek-jelekan kita sehingga kita marah, maka hindari orang-orang tersebut misalnya. Jadi pengertian pertama, hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah. Ya, dan banyak sekali sebab-sebab yang tentunya menghilangkan amarah, di antaranya dalam sebuah hadis disebutkan orang-orang yang dermawan. Ya, orang kalau gampang sedekah itu biasanya jarang marah.
Ya, jarang marah. Kemudian apa? Memiliki sikap yang rendah hati. Ya, tawadu. Ya, orang-orang yang tawadu itu biasanya sulit marah. Termasuk diantaranya apa? Murah senyum. Ya, orang kalau murah senyum insya Allah sulit marah gitu kan. Ya, karena gampang senyum. Nabi mengatakan, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian itu tidak akan bisa mencukupi manusia dengan harta kalian. Kalian mau mencukupi manusia tetap nggak bakal cukup-cukup. Akan tetapi kata Nabi, walakin yasa'u minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tetapi yang bisa mencukupi mereka adalah senyumanmu dan akhlak yang baik. Kemudian supaya kita menghindari sebab-sebab yang menyebabkan atau menimbulkan amarah adalah senantiasa kita beriman kepada takdir. Ya, karena ikhwas sekalian, apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi pada kita, hakikatnya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Maka apapun yang menimpa kita, ya itu pasti sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang terlewat satupun. Karena Allah Rasul mengatakan kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah itu telah menentukan takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya kalau kita dicaci, Pak, kita dibully misalnya, ya hakikatnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah gitu kan. Kita mendapatkan perlakuan buruk, kita mendapatkan hal yang buruk, ya hakikatnya itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita melawannya dengan marah-marah, ya apa? Menjadikan apa? Marah-marah tersebut tidak akan bisa merubah takdir kita. Nah, maka hendaknya tentunya apa? Kita yakini bahwa apapun yang terjadi pada kita itu sudah ditulis tanpa ada yang terlewat. Ini makna yang pertama. Jangan marah maknanya adalah hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah. Yang kedua, makna dari jangan marah apabila timbul amarah. Nah ini. Maka hendaknya menahannya atau melawan amarah tersebut. Ya. Jadi ketika timbul amarah, maka hendaknya apa? Menahan dan melawan amarah tersebut. Karena banyak orang yang terpancing amarahnya misalnya. Maka Nabi tadi sudah mengatakan dalam sebuah hadis, laisa syadidu bisura'ah. Orang yang kuat itu bukan yang pandai gulat, ya, pandai tinju dan lain sebagainya. Tapi orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan dirinya, mengontrol dirinya ketika marah menguasainya. Ya, ketika marah menguasainya. Makanya, ikhwas sekalian, ada beberapa ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menahan dan melawan amarah. Di antaranya dari sisi ya perbuatan. Supaya menahan amarah kita dari sisi perbuatan yang pertama adalah berwudu jelas. Nah, berwudu. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Rasul mengatakan innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Nah ini yang perlu kita pahami. Marah itu datangnya dari setan. Wa inna syaitana khuliqa min narin atau minan narin. Bahwasanya setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma. Ya, yang namanya api itu akan mati dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka kalau kalian marah, bersegeralah berwudu, Bang. Ini resep dari Nabi. Jadi kalau kita kok posisinya benar-benar terpancing emosinya, maka pada saat itu yang kita pikirkan bagaimana kita berwudu. Bagaimana memadamkannya dengan
air wudu. Naam. Maka ikhwah sekalian, kalau seseorang itu terpancing emosinya, lalu dia menghilangkannya dengan berwudu, ya tentunya ini adalah resep dari Nabi. Yang kedua tentunya ini apa? Ya salah satu cara menghidupkan sunnah Nabi. Ya sunnah Nabi itu kalau marah ya wudu gitu. Naam. Maka dengan kehendak Allah kemarahan itu pun akan hilang. Syukur-syukur mandi kan gitu. Ya, karena sekali lagi apa marah itu adalah dari setan. Setan itu ciptakan dari api. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi perbuatan adalah mengubah posisi tubuh. Mengubah posisi badan. Ya. Mana dalilnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im." Apabila salah seorang dari kalian marah dalam posisi berdiri. Posisinya berdiri. Apa yang harus dilakukan? Fal yajlis, kata Nabi. Maka ambillah posisi yang lebih rendah, apa? Duduk. Ambillah posisi yang lebih rendah, yaitu duduk. Fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyattaji. Jika duduk sudah menghilangkan marah, maka itu sudah cukup. Kalaupun belum, maka berbaringlah. Nah, kenapa demikian ikhwah sekalian? Terkadang orang kalau lagi marah, posisinya berdiri. Itu apapun yang ada di sampingnya akan dengan mudah dia raih. Ada piring dilempar, kan gitu. Gelas dilempar. Pokoknya apapun yang bisa dia raih. Beda kalau posisinya lebih rendah mungkin. Dia lagi duduk mau ngambil piring, duduk posisinya. Ya, maka akan tertahan ya emosinya tersebut. Tapi kalau ternyata kok masih belum juga bisa hilang, maka bersegeralah untuk berbaring. Ya, berbaring, dan ini pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ya tatkala beliau marah kepada Fatimah. Ya, jadi seorang anak Nabi pernah ya bertengkar dengan suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib ya. Namun Ali bin Abi Thalib mengamalkan apa yang diajarkan Rasul. Sehingga ketika lagi marah dengan Fatimah, beliau tidak melayaninya tapi keluar gitu. Keluar menuju ya masjid misalnya. Lalu apa? Duduk di masjid. Ya, kalau misalnya beliau masih marah juga, beliau akan berbaring dan tiduran. Tujuannya Pak menghindari amarah kepada keluarganya. Ini yang harus kita contoh dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak orang marah bukan pergi ke masjid. Ya, Ali bin Abi Thalib perginya ke masjid. Ada orang marah perginya ke diskotik, naudzubillah. Ya, ada orang marah misalnya perginya untuk ya minum minuman keras, ya atau ya menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Dia pikir dengan melakukan kemaksiatan hilang kemana-mana. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, maka ini tentunya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi adalah duduk berbaring, kemudian pergilah ke tempat-tempat yang menenangkan gitu. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib perginya ke masjid, bukan kepada tempat-tempat yang mungkin di situ ada perjudian. Mampu bagi Ali mungkin. Ya, pergi untuk berjudi misalnya, untuk minum khamar dan lain sebagainya. Ya, tapi inilah menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa, yang ternyata beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij itu kan menganggap Ali bin Abi Thalib itu sudah kufur, naudzubillah. Sudah keluar dari ajaran Islam, naudzubillah, summa naudzubillah. Menantu Nabi dituduh yang buruk, naudzubillah. Ini berkaitan dengan perbuatan. Jadi kalau kita marah, terpancing, maka berwudu, atau yang kedua ambil posisi yang lebih rendah.
Kalau kita berdiri, maka ambillah posisi duduk. Kalau kita duduk, ambillah posisi tiduran. Kemudian dari sisi perkataan, untuk menahan dan melawan emosi. Ya, supaya kita mengikuti hadis Nabi, janganlah kamu marah. Secara perkataan, yang pertama adalah berta'awud. Ya, mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nah, dan sudah kita katakan tadi di awal. Marah itu datangnya dari setan. Ya. Maka ketika kita marah dan dalam puncak kemarahan, ya, itu posisi setan sedang menguasai kita. Ya, posisinya sedang menguasai kita. Makanya kata para ulama, ada 3 titik kelemahan yang kalau berada pada puncaknya, ya, maka dia benar-benar dalam posisi lemah. Apa itu? Yang pertama, di puncak syahwat. Ya, jadi dalam puncaknya syahwat, itu berarti orang berada dalam kondisi lemah. Yang kedua, dalam puncak kesedihan. Dan yang ketiga, dalam puncak amarah. Ya, dalam puncak amarah. Ya, apabila terjebak dalam 3 titik ini, maka dia tidak akan bisa berkutik karena apa? Dikuasai oleh setan. Ya, dikuasai oleh setan. Oleh karena itu tentunya apa? Kalau kita lihat memang orang-orang yang mempelajari tenaga dalam misalnya, itu kan supaya tenaga dalamnya kena, yang katanya tenaga dari dalam dan lain sebagainya, itu posisinya dia harus benar-benar marah lebih dahulu. Kalau sudah marah, maka tenaga dalamnya akan keluar. Nah ini, ya makanya kalau kita katakan terkadang tenaga dalam itu ada bantuan dari jin, ya, dari setan dan lain sebagainya. Ya, makanya pernah suatu ketika, ya, saya sedang datang kepada seseorang, kemudian dia memperlihatkan sabuk. Yang sabuk itu ternyata jimat. Ya, bagaimana jimatnya? Jadi kalau dia make sabuk tersebut pasti akan marah. Siapapun akan dia lawan. Ya, bahkan matanya sampai memerah. Nah ini, jadi memang puncaknya seseorang itu bisa melakukan atau bisa menggunakan jimat dan lain sebagainya kalau bisa menjadikan seseorang itu marah. Jadi kalau pakai sabuk itu pasti marah. Naudzubillah. Ya, maka tentunya ini yang perlu kita pahami. Oleh karena itu difa'un nafs atau kita bilang bela diri, ya tentunya harus berhati-hati. Adakah unsur di situ ya membantuan dengan jin dan lain sebagainya? Karena itu adalah hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dalam perang Badar, perang Uhud, perang apapun nggak pernah minta bantuan jin, sekalipun nggak pernah. Ya, padahal Rasul dakwahnya bukan hanya kepada manusia, tapi kepada jin. Ya, dan pernah Rasulullah itu hilang 1 malam berdakwah kepada masyarakat jin. Ya, tapi nggak pernah ada nanti perang Badar tolong bantu kami kan gitu. Nanti perang Uhud wahai para jin bantulah kami, tidak. Ya, Rasul menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang menolong adalah para malaikat yang turun di perang Badar, dipimpin oleh ya malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi, saya melihat Jibril menggunakan baju perang memimpin pasukan malaikat. Nah, maka ikhwah sekalian, tentunya ya meminta bantuan jin itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, justru biasanya orang-orang yang senantiasa meminta bantuan dengan jin, ya akhirnya jadi hambanya. Gitu. Ya, karena jin pasti akan minta sesuatu yang bisa menjadikan dia kufur kalau bisa, atau musyrik, naudzubillah. Ya, dan ini banyak terjadi pada orang-orang yang katanya dapat bantuan dari jin dan lain sebagainya. Ya, makanya kalau kita bicara perdukunan, tukang sihir, kalau itu sudah bantuannya jin biasanya kufur. Ya, dukun tersebut sudah melakukan hal-hal yang keluar dari Islam. Ya, diantaranya misalnya menjadikan Al-Quran sebagai pijakan kaki saat buang air besar, naudzubillah.
Dan ini adalah kekufuran besar. Ya, tujuannya apa? Supaya jin mau membantu dia. Ya, padahal sebaliknya yang ternyata yang terjadi adalah malah jin yang ya mendapatkan perlakuan istimewa dari para dukun dan lain sebagainya. Dan kita kembali ke sini. Ta'awud atau ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dalilnya adalah suatu ketika ya dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julusun. Ada dua orang bertengkar nih, Pak. Bertengkarnya bertengkar mulut padahal. Bukan berantem tapi ya saling mengeraskan suaranya. Dan kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kedua orang tersebut. Ya, wa ahaduhuma yasubbu sahibahu muqdaban qad ihmarra wajhuhu. Salah satunya mencela sahabatnya dalam kondisi marah. Marah di sini sampai apa? Wajahnya merah. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan sampai rambutnya itu berdiri. Saking marahnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inni la a'lamu kalimatan. Saya tahu satu kalimat. Lau qalaha, kalau dibaca oleh dia, disebutkan oleh dia, la dhahaba anhu ma yajid, pasti akan hilang kemarahannya. Pasti hilang kemarahannya. Apa itu? Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu orang itu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka orang-orang berkata kepada yang marah tadi, ala tasma'u ma yaqulun nabi? Dengar enggak apa yang diucapkan Nabi tadi? Yaitu kamu ucapkan ta'awud. Tapi orang itu saking sudah posisinya marah, Pak, ya, maka dia mengatakan inni lastu bimajnun, saya itu bukan orang gila. Jadi suruh ngucapin a'udzubillahi minasyaitonirrajim enggak mau, Pak. Ya, ini istilahnya orang-orang mengatakan ta'awud gitu kan. Rasul nyuruh kamu ta'awud. Kalau orang Jawa misalnya Pak nyebut kan gitu ya, Pak ya. Ya nyebut gitu kan. Maksudnya apa? Ta'awud di sini. Ya, maka ya ternyata orang itu tidak mau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sehingga tetap marah dia. Ini dari sisi yang pertama, yaitu mengucapkan ta'awud. Yang kedua adalah dari sisi pembicaraan atau perkataan, yaitu diam dan jangan berbicara. Supaya tertahan amarahnya, jangan ngomong, Pak, kalau pas posisi lagi marah. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian marah, diam. Maka diamlah. Ya. Karena orang kalau sudah marah, ketika dia dibiarkan bicara, akan ada 1000 kata-kata yang keluar. Yang bisa jadi perkataan tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kan bahaya, Pak. Ya. Maka ketika dia marah lebih baik dia diam. Ya, karena betapa banyak orang yang marah kemudian berbicara dengan perkataan yang tidak terkontrol. Ya, makanya di antara yang nggak terkontrol kalau udah marah sama pasangan, terucap kata cerai kan gitu. Kan bahaya ini. Ya, terucap kata cerai. Ya, padahal bagaimana sih kalimat cerai kalau diucapkan saat marah gitu. Maka para ulama membaginya tentunya. Kalau dalam kondisi dia masih sadar meskipun posisinya marah, ya, jadi akalnya masih terbuka dan dia sadar yang dia ucapkan, saya ceraikan kamu, berarti terjatuh satu atau terjatuh talak satu. Karena posisinya dia masih sadar. Posisi masih sadar. Berbeda kalau dia sudah di puncak kemarahan, gak sadar apa yang diucapkan. Tertutup akalnya kan ini.
Ya, maka dalam kondisi ini tidak dianggap terjadi cerai. Nah ini makanya posisi marah tentunya harus lihat. Anda sadar nggak nih kalau ketika Anda mengucapkan kalimat cerai tadi ini? Masih sadar? Ya, maka ya sudah kena kamu. Ya, bahwa jatuhlah talak satu, naudzubillah. Ya, makanya hati-hati dalam permasalahan ini. Kita kadang sama pasangan itu ya mungkin kesalahan sepele dan lain sebagainya, akhirnya terucaplah kalimat-kalimat yang tidak perlu diucapkan. Nanti kalau sudah bolak-balik mengucapkan cerai baru Ustadz, ya suami saya bolak-balik mengucapkan cerai, ya kita katakan berarti Anda harus berpisah. Karena Anda sudah 3 kali misalnya. Oh, baru bingung dia mencari pembenaran ke sana kemari. Nah ini penyesalan selalu datang terlambat gitu. Dan ini banyak terjadi ikhwah. Maka ya jangan sampai bermudah-mudahan dalam ucapan ini. Ya Nabi SAW mengatakan salasun jidduhun najidun wa hasluhun haslun. 3 hal yang bercandanya serius, seriusnya juga serius gitu. Yes. Apa itu? Nikah, tolak, dan rujuk. Ya, jadi kalau ada seseorang, mana istrimu? Oh istri saya di rumah mertua saya talak. Ya kena Pak talak 1 berarti kan gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan bercanda gitu. Ya, meskipun dia enggak saya cuma bercanda, enggak bisa. Ya, bercanda dalam hal ini menjadi serius. Ya, makanya jangan sampai ya kita ini terucap kalimat-kalimat yang tidak pantas terutama terhadap keluarga kita. Kita itu terkadang menjaga lisan terhadap orang lain. Ya, tapi sama keluarga nggak bisa menjaganya. Ya, nah ini yang bahaya tentunya. Baik. Jadi ketika marah usahakan diam. Ya, karena inilah resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ya ketika marah itu akan selalu berusaha untuk diam. Dan di antara doa yang selalu diucapkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, kata Nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu perkataan yang benar baik dalam kondisi senang maupun marah. Jadi yang diinginkan Nabi yang keluar itu perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak ada yang keluar dari Nabi kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ketika Ibrahim meninggal misalnya. Orang terkadang marah dengan takdir, ya Allah kenapa harus diambil duluan? Kenapa harus saya yang kena? Kenapa harus keluarga saya dan lain sebagainya kan gitu. Tapi Nabi SAW menangis. Ya, matanya keluar air mata, cuman lisannya tidak terucap kecuali yang diridhai oleh Allah. Kata Nabi ketika ditanya oleh Abdullah bin Umar, ya Rasulullah engkau menangis kan gitu. Ya, maka kata Nabi, air mata ini mengalir tapi lisan ini tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini larangan untuk niyahah. Larangan untuk meratapi kematian misalnya. Ya, apa itu meratapi? Ya teriak-teriak, marah-marah, tidak terima dengan takdir. Itulah namanya meratapi kematian. Na'udzubillah. Taib. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya itu dari sisi perkataan, dari sisi pikiran misalnya. Ya. Dari sisi tinjauan pikiran misalnya, gimana supaya kita menahan amarah? Tentunya apa? Mengingat pahala di sisi Allah kalau kita menahan amarah. Ya, karena yang namanya menahan amarah itu pahalanya besar. Ya. Baik. Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 37. Allah mengatakan wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Nah ini yang istimewa nih. Ya, jadi marah, tetapi kemarahannya tidak menjadikan apa? Dia memaafkan orang lain. Mungkin dia ya dibully, dia mungkin sakit hati. Ya, tetapi apa? Menjadikan dirinya memaafkan orang tersebut. Nah ini berarti orang yang istimewa.
Allah juga mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti ini perintah. Makanya perintah berlomba-lomba itu bukan berlomba-lomba dalam dunia. Ya, banyak riwayat menyebutkan kalau engkau melihat orang berlomba-lomba dalam dunia, ya kalahkan dia dalam masalah akhirat. Ya, seseorang misalnya bangun rumah, ya kita kalahkan dengan sholat tahajud kita kalau bisa. Dengan bacaan Quran kita. Ya, terutama kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ya, jangan sia-siakan ya untuk mendapatkan lipatan ganda dari pahala-pahala yang ada. Ya. Kemudian apa? Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Berlombalah dalam menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti luas banget surga. Iya, surga itu luas. Demikian pula neraka luas. Ya, makanya ketika Allah berkata kepada neraka, ya halim talati, neraka udah penuh belum? Neraka jawab halim mazid. Emang ada tambahan sini? Ya, tambahkan. Ya, jadi Allah ciptakan surga dan neraka dengan sangat luas. Dan surga Allah ciptakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak saat lapang maupun sempit. Nah ini. Ya, kita sudah sering mengatakan orang kalau lapang mungkin infak gampang. Ya, tapi saat sempit, nah ini yang agak kesulitan. Meskipun Pak, terkadang dalam kondisi sempit lebih mudah keluar uangnya daripada saat lapang. Ya, sering kita kasih contoh misalnya kalau di dompet ada uang 10.000, kita ngeluarin 5.000 itu gampang. Pak. Ya, ini 5.000 diinfakkan sehari. Tapi kalau di dompet ada 100.000, kita keluarkan nilainya sama 50% kan itu. Bisa jadi akan kesulitan. Ya kan, ini ada 100.000, 50%-nya saya infakkan. Berat dibandingkan kita punya 10.000 di dompet. Ya, 5.000-nya kita infakkan, 5.000 masih dapat nasi kucing kan gitu. Tapi kalau 100.000 atau bahkan 1.000.000 kita keluarkan 50%-nya, aduh banyak banget ya. Ya kan infak sesuai kemampuan kan gitu. Ya, padahal kemampuannya lebih dibandingkan dengan kita memiliki 10.000 dan lain sebagainya. Nah makanya orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra, orang yang berinfak pada saat lapang wad-dharra maupun sempit. Kemudian siapa lagi orang yang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Berarti salah satu ciri orang yang bertakwa adalah dia senantiasa menahan amarah. Ya, senantiasa menahan amarah. Wal afina anin nas, ini, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya, dia nggak berpikir orang lain minta maaf kepadanya, tapi apa? Ketika orang lain salah, dia maafkan. Nah ini. Itu orang-orang yang benar-benar bertakwa. Makanya, wa ma zadallahu afdan bi afwin illa izza. Allah tidak mengangkat orang dengan rasa maafnya kecuali itu adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang misalnya ada bersalah pada dirinya, kok dia yang minta maaf? Ini bukan berarti orang itu rendah. Justru di mata Allah apa? Dia menjadi orang yang izzah. Orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya wal afina aninna, ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain dan menahan amarah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dalam hadis disebutkan
Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Man kadzama ghaidhan." Barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Orang itu mampu melampiaskannya. Dia misalnya kepala keluarga di rumah. Ya, dia marah bisa. Cuman dia tahan amarahnya, da'ahullahu ala ru'usil khalaik. Maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Ya, di hadapan seluruh makhluk berarti dari manusia pertama sampai manusia terakhir, orang ini dipanggil di hadapan mereka. Karena menahan amarah. Untuk apa dipanggil? Ya, hatta yukhayyirahu fi ayyil khurisya. Supaya orang itu memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Jadi orang yang menahan amarah, Allah akan berikan baginya bidadari di surga di hadapan seluruh makhluknya. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah hadis janganlah kamu marah. Ya, maknanya yang pertama adalah hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah. Yang kedua, ya jadilah ya orang-orang yang berusaha melawan dan menahan amarahnya dengan cara apa? Ya dengan cara misalnya tadi perbuatan dengan berwudu, ya kemudian mengubah posisi tubuh badan. Yang kedua dengan ta'awud, ya atau diam. Dan yang ketiga mengingat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, ini wasiat dari Nabi. Pendek memang. Ya, karena kalau cuma bicara la taghdab, janganlah kamu marah. Kan pendek. Ya. Dan orang itu menghilangkan sifat amarah adalah satu hal yang kata para ulama mustahil. Makanya tadi ya ada beberapa tips dari Rasulullah supaya kita bisa menahan amarah. Ya, dan ikhwas sekalian, ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi wasiat itu melihat orangnya. Orang ini sukanya marah, makanya ketika datang kepada Nabi, ya Rasulullah berikan saya wasiat. Ya wasiatnya jangan kamu marah. Tolong tambahin wasiat lagi. Enggak, jangan kamu marah. Sampai 3 kali. Ya, Rasul hanya memberikan wasiat, janganlah kamu marah. Padahal wasiat yang utama kan takwa. Tetapi Nabi SAW terkadang memberikan wasiat sesuai kondisi orang tersebut. Ya, kalau ada orang yang mungkin kasar terhadap istrinya, maka Nabi akan memberikan wasiatnya di situ. Ya, jangan kamu berbuat kasar terhadap istrimu misalnya. Ya, kalau orang itu misalnya suka menyia-nyiakan waktu, maka Nabi akan berikan wasiat dari sisi tersebut. Dan inilah yang perlu kita contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang ke-16. Insya Allah kita masuk ke hadis yang ke-17, yaitu tentang permasalahan berbuat baik kepada segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kalau memang ada yang perlu ditanyakan dan bisa saya jawab, saya akan jawab. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi menghindari malah tadi salah satunya adalah mencari tempat yang lebih rendah. Ya. Kalau tadi bertahap-tahap dari awalnya berdiri, duduk. Kalau duduk belum selesai berbaring. Kalau kita mengambil posisi paling akhir langsung, apakah lebih baik atau memang harus melalui bertahap-tahap? Yang pertama. Dan kedua tadi ada penjelasan dalam posisi puncak jawab, puncak marah, tadi dan satu lagi puncak apa itu manfaatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib.
Iya, terkait mengambil posisi yang lebih rendah. Ya, tentunya ini ya apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi kan memberikan penjelasan apabila kalian posisinya marah dan posisinya berdiri, maka duduklah kan itu. Faliyajlis. Ya, agar apa tadi? Supaya ya apa namanya hilang kemarahan tersebut. Kok ternyata masih tidak bisa juga, ya dia langsung berbaring. Lah bagaimana kalau misalnya orang itu posisinya berdiri, ya kemudian langsung berbaring. Wallahu alam, kita lihat tentunya kalau kita bicara tentang hadis Nabi, ya sesuai tahapan tadi. Kenapa? Karena bisa jadi dalam posisi berdiri ke duduk itu ada aliran darahnya di situ. Ya yang mungkin dengan kita duduk dulu akan menjadikan lebih ringan dan lain sebagainya. Kok masih terus mendidih darahnya, baru dia apa namanya berbaring. Itu kalau kita bicara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ada tahapan. Makanya kata Nabi kan wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kami melihat ya posisinya kalau bisa bertahap gitu. Ya karena khawatirnya tadi ya orang kan marah, mungkin di sini ada urat-urat yang kalau disinjau dari sisi kesehatan misalnya, oh ternyata kalau langsung tiduran begini dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ikhwas sekalian yang harus kita yakini, tidaklah Nabi memerintahkan sesuatu kecuali pasti di situ ada manfaatnya. Dan tidaklah Nabi melarang sesuatu kecuali di situ pasti ada madorotnya. Ya, makanya Al-Qur'an dan hadis Nabi ketika misalnya melarang makanan yang haram, pasti di situ ada ada madorotnya. Babi dilarang, pasti banyak sekali madorotnya. Ya, kemudian makanan-makanan khamr kenapa dilarang dan lain sebagainya. Kemudian Rasul misalnya melarang niyaha, Rasul melarang membuat tato, pasti di situ ada keburukannya. Meskipun kadang kita nggak tahu keburukannya apa, perlu diteliti lagi misalnya apa sih keburukannya tato, kok dilaknat? Ya pasti ada. Ya meskipun kita terkadang tidak tahu keburukannya. Wallahu alam. Nah, yang kedua, kata para ulama bahwa manusia berada pada titik kelemahan dalam 3 kondisi. Yang pertama puncak syahwat. Ya, yang kedua puncak kesedihan dan yang ketiga puncak amarah. Ya, artinya apa? Kalau seseorang telah terjebak dalam salah satu dari 3 puncak ini, maka dia sedang dikuasai setan, maksudnya gitu. Dia benar-benar sedang dikuasai oleh setan. Puncak syahwat berarti dia dikuasai oleh setan. Puncak kesedihan pun demikian. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Waalaikumsalam. Bantuan jin. Ritual istighosa yang dihadiri 1000 jin.
dalam berbuat kebaikan, amal kebaikan bulan Sabar. Ada yang memiliki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terkait jin. Memang Allah sudah mengatakan tadi di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah sekalian, bahwa keberadaan manusia dan jin tujuan utamanya adalah ibadah gitu kan. Ya, bukan untuk yang lainnya. Ya, makanya di dalam masalah ini antara manusia jin pun sama gitu kan. Manusia ada yang soleh, jin pun ada yang soleh. Manusia rajin sholat 5 waktu, di kalangan jin pun demikian. Dan ini dikatakan sendiri di dalam surat Jin, mereka mengatakan kunna tara'iqa qidada. Kami ini kelompok yang berbeda-beda. Jadi di antara kami ada jin yang soleh, yang kerjaannya ya ibadah. Ya, kerjaannya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada jin-jin yang memang ahli maksiat. Ya, dan mereka inilah yang menjadikan diri mereka sebagai setan. Makanya kalau kita bicara setan itu kan sifat, Pak. Sifat, ya, ada setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya, karena memang orang yang buruk yaitu setan yang memiliki sifat yang buruk, yang bermaksiat dan lain sebagainya. Makanya kalau kita katakan ada jin kok masuk ke dalam tubuh manusia, ini pasti bukan jin yang muslim atau bukan jin yang soleh, Pak. Kenapa? Karena dia bukan tugasnya masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, ini yang harus kita pahami, bahwa antara jin dan manusia sama, mereka tugasnya ibadah dan ibadahnya pun sama gitu. Mereka diperintahkan sholat 5 waktu, kita pun demikian. Ya, nah cuman ada yang taat, ada yang bermaksiat. Nah makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi keistimewaan Rasulullah, beliau itu diutus kepada tsaqalain, 2 makhluk, yaitu jin dan manusia. Nah terus bagaimana apabila jin-jin itu soleh atau jin-jin itu beribadah kepada Allah? Adakah yang menjadikan kita berteman dengan mereka? Nah, kita kembalikan lagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah pun berdakwah kepada jin gitu kan. Cuman dalam riwayat dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki teman dari kalangan jin. Kalau kita bicara misalnya sahabat-sahabat, ada jin-jin yang sahabat tapi tidak pernah disebutkan dalam sejarah gitu. Nah, adanya ketika Nabi mengatakan setiap manusia pasti ada korinnya, baik dari kalangan jin maupun malaikat. Nah, dari kalangan jin ini itu yang menyuruh kepada keburukan. Makanya sahabat nanya, "Ya Rasulullah, termasuk jin engkau juga menyuruh kepada keburukan?" Maka Nabi mengatakan, "Kecuali jin yang ada pada diri saya, artinya korin saya, Allah membantunya untuk menjadikan dia masuk Islam." Tuh kan gitu. Berarti korinnya Rasulullah khusus yang masuk Islam dan menyuruh kepada kebaikan. Tapi kita semua ini punya korin, cuman korinnya tujuannya apa, Pak? Menyuruh kepada keburukan. Karena masing-masing kita punya malaikat, punya jin. Allah berikan satu malaikat menyuruh kepada kebaikan, ada jin yang menyuruh kepada keburukan, dan ini yang disebut dengan jin korin. Makanya ikhwah sekalian, kalau kita kembali kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak pernah tadi berteman, atau mungkin para sahabat. Adanya Rasul pernah mengatakan, kalau ada ular yang masuk ke dalam rumah, jangan langsung dibunuh kan gitu. Ya, usirlah dia. Kenapa? Karena mereka ini bisa jadi adalah jin muslim, kata Nabi. Al-awamir, ya, yang memang baru-baru masuk Islam lalu tinggal di dalam rumah-rumah. Ya, maka jangan dibunuh. Begitu sudah 3 kali diusir kok balik lagi, baru ini berarti jin kafir, boleh untuk dibunuh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan apa? Di sini Nabi hanya memberikan sifat. Mereka itu terkadang berubah menjadi ular misalnya.
Mereka itu terkadang berubah menjadi kalajengking. Mereka itu terkadang dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya mereka juga ya bareng-bareng sholat di Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Cuman tidak pernah ada riwayat bahwa mereka atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan mereka. Itu saja, makanya yang kita perlu kritisi ketika ada orang meminta bantuan dari jin, Rasul tidak pernah. Ya, dan ini sebagai bentuk Rasul menghormati ya Nabi Sulaiman. Ya, karena Nabi Sulaiman kan berdoa, ya Allah berikan kerajaan yang tidak diberikan kepada ya orang setelahku. Ya, makanya Rasul tidak memiliki pasukan dari jin dan lain sebagainya. Ketika Rasul berhasil menangkap jin ifrit di masjid, saya pengen perlihatkan kepada kalian jin ifrit ini yang dulu dikuasai Sulaiman. Tapi kata Rasulullah, kalau saya nggak mengingat doanya Sulaiman, sudah saya perlihatkan kepada kalian. Artinya ini bentuk Rasul menghormati Nabi Sulaiman. Demikian, wallahu alam, ini terkait permasalahan jin. Intinya jin itu sama dengan manusia, Pak. Jadi ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada yang mereka benar-benar gemar beribadah kepada Allah, tapi ada yang banyak ahli maksiat dan lain sebagainya. Ya, dan bala tentaranya iblis adalah ya jin yang terstruktur tadi, yang nggak soleh. Makanya setiap hari kan iblis menyebar pasukannya dari kalangan jin. Ya, nanti siapa yang berhasil ya untuk menggoda manusia, itulah yang terbaik. Datang jin ini, saya berhasil begini-begini, laporan kepada iblis, kamu belum melakukan apapun. Sampai datang jin mengatakan saya berhasil memisahkan suami istri, maka kata iblis, kamulah setan yang terbaik. Naudzubillah. Nah, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang apa ya, Pak? Oh iya, tentang pahala antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, yang tentunya sekali lagi ketika kita berbicara tentang pahala dan dosa atau apapun itu, kita kembalikan kepada dalil. Ya, ternyata bulan Sya'ban yang dilakukan Rasulullah adalah memperbanyak puasa itu. Ya, kemudian tidak ada ibadah-ibadah yang lain. Ya, wallahu alam, sebagian melaksanakan yang namanya sholat ya nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Ternyata wallahu alam kita lihat dalilnya tidak kuat. Karena sekali lagi ketika kita bicara untuk ibadah, tentunya dikembalikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang kita lihat dari dalil-dalil yang ada, kata Aisyah, Rasul itu di bulan Sya'ban banyak berpuasa. Ya, artinya mempersiapkan untuk Ramadan. Tetapi kalau dari sisi pahala, ya tetap Ramadan lebih utama. Ya, karena apa? Dilipat gandakan dari sisi pahala. Makanya Ramadan itu jangan sampai terlewat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam pertama Ramadan berkata kepada para sahabatnya, apa? Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya, di mana apa? Pahalanya dilipat gandakan. Ya, di dalamnya setan-setan yang ya besar-besar dibelenggu, meskipun masih ada setan-setan kecil kan gitu. Ya, tetapi apa fihi sufidati syayatin kata Nabi. Ya, makanya kalau di bulan Ramadan kita itu kayaknya kok mudah untuk ibadah gitu. Kenapa? Ya salah satunya apa? Faktor yang menjadikan tadi kita sulit ibadah, yaitu para setan sedang dalam posisi dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dari sisi pahala antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, ya bulan Sya'ban itu seperti apa ya? Ya pembukaan gitu loh, Pak. Ya sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Meskipun demikian Nabi tetap melarang, jangan awali Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya, kan gitu. Kecuali kalau puasa yang memang biasa dilakukan, biasa melakukan puasa Senin Kemis, ternyata misalnya hari Senin ya tanggal 30 Sya'ban, Selasanya Ramadan. Karena udah terbiasa silahkan lakukan. Tapi kalau nggak pernah melakukan, kok tiba-tiba melakukan di hari terakhir, nah ini yang dilarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Yaumus Syak. Ya, Nabi mengatakan tidak boleh berpuasa pada hari syak, hari keraguan. Mungkin itu, Pak.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya cukupkan sampai di sini, sudah pukul 9 lebih. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Ya, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak MC.